Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau kita semua dalam keadaan baik. Oke, sebelum memulai pembelajaran boleh dia dipimpin doanya. Membaca doa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih dia sudah berdoa. Oke, selanjutnya Ibu mau cek kehadiran dulu ya. Ibu absen ya satu-satu. Yang pertama ada Mela, Hadir. Maura, Hadir. Dias, Hadir. Gilang, Hadir. Ratu, bisa? Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Nah, oke. Anak-anak masih ingat nggak minggu lalu belajar apa? Teks pidato. Teks pidato itu apa sih? Kegiatan berbicara di depan umum. Iya, pintar sekali. Oke, sebelum kita mengetahui lebih lanjut mengenai teks pidato, ada baiknya kita ini dulu nih, tepuk semangat biar lebih semangat lagi. Pada tahu nggak tepuk semangat tuh kayak gimana? Nanti kan Ibu bilang, tepuk semangat kan, tepuk Oke. tahu? Tahu. Oke, ayo kita tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Oke, udah semangat belum nih? Udah. Alhamdulillah kalau udah semangat. Aku mau tanya nih kepada kalian. Kira-kira kalian pernah nggak sih berbicara di depan umum? Di depan orang banyak gitu berbicara? Belum. Belum. Kira-kira gimana kalau kita bicara tapi nggak ada pendengarnya? Malu. Kayak orang gila ya. Kalau berbicara tapi nggak ada pendengarnya gitu, nggak ada yang dengerin, kamu berbicara sendiri. Gimana rasanya? Malu. Oke. Nah sebelumnya kita mau nonton video dulu nih mengenai teks pidato. Kelihatan nggak kalau di sini? Kelihatan. Jadi perhatiin ya anak-anak. Saya pasti tahu ya, presiden bersama kita. Nah ini presidennya lagi ngapain nih? Lagi bicara. Lagi ya pidato di hadapan orang banyak. Karno terkenal sebagai orator yang handal. Seorang orator mengungkapkan pendapatnya di podium sehingga ditonton oleh banyak orang. Ya, kegiatan itu disebut pidato. Secara ringkas, pidato artinya kegiatan berbicara di depan umum dengan tujuan menyampaikan gagasan, memberikan informasi, atau menghibur. Orang yang menyampaikan Kelihatan pidato nggak? disebut dengan orator. Sedangkan orang yang mendengarkan pidato disebut dengan audiensi. Pidato ini dapat dibuat berdasarkan tema-tema Orator adalah orang yang menyampaikan informasi. Ya, kalau audiens itu Orang mendengarkan ya. Jadi di dalam pidato harus ada orator dan audiens. Halo. Beberapa contohnya adalah tema Hari Kemerdekaan, Kesehatan, Lingkungan, dan Perpisahan. Dalam berpidato, ada beberapa metode yang dapat digunakan. Pertama, impromptu, yaitu berpidato secara spontan tanpa persiapan. Kedua, ekstemporan, yaitu berpidato dengan menyiapkan catatan kecil berisi poin-poin penting dari isi pidato. Ketiga, memoriter, yaitu berpidato dengan menghafal naskah yang telah dibuat sebelumnya. Dan keempat, manuskrip, yaitu berpidato dengan membawa dan membaca naskah secara utuh. Nah, naskah yang dipersiapkan untuk berpidato ini disebut teks pidato. Teman kece sudah tahu belum nih, apa saja hal yang perlu ada dalam teks pidato? Kalau belum, yuk kita belajar bersama-sama mengenai bagian-bagian teks pidato. Teks pidato ini terdiri dari pembukaan, isi, dan penutup. Apa? Terdiri dari Pembukaan, isi, dan penutup. Jadi ada 3 bagian teks pidato. Pembukaan biasanya berisi salam pembuka, sapaan penghormatan, sapaan kepada seluruh audiensi, ucapan syukur kepada Tuhan, serta tema dan tujuan pidato. Mari kita amati contoh pembukaan dalam teks pidato berikut ini.
salam sejahtera bagi kita semua adalah contoh salam pembuka. Bisa juga diganti salam lainnya sesuai budaya dan kepercayaan masing-masing. Yang saya hormati, Bapak Amir Firmawan, selaku Kepala SMP Merdeka, adalah contoh sapaan penghormatan. Biasanya ditujukan untuk orang-orang yang memiliki jabatan atau pengaruh di suatu lingkungan. Kemudian, teman-teman seperjuangan yang saya sayangi dan banggakan adalah sapaan untuk seluruh audiensi. Bagian puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dan seterusnya adalah contoh ucapan syukur kepada Tuhan. Pada pagi hari ini, saya selaku perwakilan kelas 6 ingin membangkitkan semangat kemerdekaan dalam rangka HUT RI yang ke-77 adalah contoh tema dan tujuan pidato. Kemudian, bagian isi pidato terdiri dari informasi penting atau pokok pembahasan yang sesuai dengan tema pidato. Contoh bagian isi pidato adalah sebagai berikut. Karena tema pidato adalah tentang kemerdekaan, maka isi pidato disesuaikan dengan situasi kemerdekaan. Pada contoh berikut, isi pidato membahas tentang jasa para pahlawan dan ajakan untuk meneladani para pahlawan. Terakhir adalah bagian penutup. Penutup teks pidato terdiri dari kesimpulan, harapan, permohonan maaf, dan salam penutup. Berikut adalah contohnya. Kemerdekaan adalah harga mati bagi Indonesia. Oleh sebab itu, kita harus selalu waspada dalam menjaga kemerdekaan ini. Adalah contoh kesimpulan. Jangan sampai kita dijajah kembali dan kemerdekaan kita direnggut lagi. Adalah contoh harapan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Adalah contoh permohonan maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Adalah contoh salam penutup. Salam penutup ini juga bisa disesuaikan dengan kepercayaan masing-masing. Nah, bagaimana teman kece? Udah paham belum apa itu teks pidato? Bagiannya apa aja tadi? Pembukaan, isi, penutup. Kalau yang isinya kayak salam selamat pagi, terus yang terhormat itu adanya di mana? Pembukaan. Terus kalau yang isinya informasi-informasi penting adanya di kalau isinya kayak terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf kalau ada kesalahan kata itu adanya di Penutup. Ya, Bapak sudah paham ya. Sekarang Ibu mau kasih contoh teks pidato untuk dibaca sama kalian ya. Dibaca ya, anak-anak. Kalian berdiri. Oke. Disemati dan dibaca, Ibu beri waktu selama 5 menit. Udah selesai anak-anak? Sudah. Oke. Ulang kembali ya contohnya. Oke, sekarang kan kalian udah paham nih apa itu teks pidato, bagian-bagiannya. Nah, sekarang kalian akan mempraktekkan cara menulis pidato. Nah, Ibu minta kalian dibagi menjadi 2 kelompok, 3 orang ya. Nah, Mela, Maura sama dia satu kelompok, terus Gilang, Ratu sama Ica satu kelompok ya. Nah, ibu membagikan LKPD untuk kalian isi. Boleh dibuka LKPD-nya. Nah, pada halaman yang pertama itu ada lembar yang kedua, ada nama kelompok, terus anggota kelompok, kelas, mata pelajaran yang harus kalian isi. Terus ada petunjuk pengerjaan juga. Nah, coba sekarang Ibu minta Mela baca petunjuk pengerjaannya. Boleh dibaca Mela. Satu, carilah tema yang kalian ingin kembangkan. 2, setelah tema sudah ditemukan, lalu buatlah rangkaian teks pidato secara bersama-sama. 3, tuliskan kerangka teks pidato pada kolom yang tertera di LKPD.
Jika tayangan sudah selesai dibuat, kembangkanlah kerangka tersebut menjadi sebuah paragraf. 5. Tuliskan pengembang kerangka pada alfabet. 6. Susunlah paragraf tersebut menjadi sebuah teks pidato. 7. Tampilkan teks pidato kalian di depan kelas. Oke, terima kasih Mela sudah membacakan petunjuknya. Nah, jadi seperti apa yang tadi Mela bacakan di lembar ketiga, ibu pinjam dulu ya. Di lembar ketiga nanti ada kolam untuk mengisi kerangka-kerangka yang ingin kalian buat. Yang pertama kalian harus menentukan tema dulu. Tema apa yang ingin kalian pilih untuk membuat teks pidato, kayak perpisahan atau hari Pancasila atau hari kependidikan lah, pokoknya terserah ya. Nah, nanti kalian isi kerangkanya itu ada pembuka, isi, sama penutup. Lalu kerangka tersebut pada lembar keempat diisi sesuai dikembangkan. Kalian berdiskusi mengembangkan kerangka tersebut ya. Dari pembuka, isi, penutup. Kalau udah dikembangkan, ditulis lagi menjadi satu teks pidato. Jadi kalau udah selesai menulis teks pidatonya, kalian maju per kelompok ke depan untuk menampilkan teks pidato yang udah kalian buat. Mengerti? Oke, sekarang ibu minta kalian mengajukan LKPD selama 30 menit. Cukup apa enggak? Cukup. Oke, 30 menit dimulai dari sekarang ya. Ada yang kesusahan nggak? Ada yang kesulitan nggak anak-anak? Enggak. Udah selesai belum anak-anak? Enggak. Oke, ada yang selesai nggak nih? Udah selesai. Oke, sekarang waktunya maju ya setiap kelompok. Ini kelompoknya namanya kelompok apa? Main mandi. Ini cara lagi. Ini siapa yang mau maju duluan? Siapa yang mau maju duluan? Ya, oke. Kelompok apa tadi? Main mandi. Ya, boleh maju ya. Oke, baca pembuka, isi, penutupnya ya. Didengarin ya teman-teman. Yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak atau Ibu Guru, Bapak atau Ibu Wali Murid yang hadir dan teman-teman yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang memberikan kenikmatan yang tidak bisa dihitung dan dibandingkan dengan hal lain. Dialah Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan hidayah Islam, dan Allah juga yang memberikan nikmatnya sebuah kesamaan dan kemudahan. Salawat dan salam marilah senantiasa kita hadirkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, suri tauladan umat yang telah mengajarkan umatnya kebaikan dengan keteladannya. Beliaulah yang telah mengajarkan arti tanggung jawab dan mengajarkan kewajiban kepada kita semua, sehingga kita sebagai umatnya selalu ingin menjadi umat terbaik sepanjang zaman. Oke, selanjutnya isinya. Bapak Ibu Guru yang dirahmati Allah, mungkin ini adalah hari terakhir kami di sini setelah 6 tahun bersama. Tapi itu bukan berarti kami akan melupakan segala jasa-jasamu dalam menunjuk ajari kami hingga detik ini. Begitu banyak hal yang sudah Bapak Ibu Guru berikan untuk kami, tidak hanya ilmu, bahkan waktu sengaja Engkau berikan untuk kami agar hidup kami lebih berarti. Kami di sini ingin mengucapkan terima kasih atas apa yang telah Bapak dan Ibu Guru berikan kepada kami. Semoga semua yang Bapak Ibu Guru berikan dicatat sebagai amal kebaikan dan amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan kali ini telah
Kami semua memohon maaf apabila selama ini tingkah laku kami secara sengaja maupun tidak sengaja telah melukai hati dan membuat Bapak dan Ibu Guru marah. Kami berharap Bapak dan Ibu Guru sudi untuk memaafkan semua kesalahan kami. Kami juga memohon doa restu semoga setelah pengurusan ini kami dapat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Kami juga memohon doa agar dimudahkan segala urusan untuk menggapai cita-cita kami. Ada mau jalan lihat si parkir terbangnya tinggi. Kalau kita diizinkan Tuhan, pastilah nanti bertemu lagi. Kiranya cukup sampai di sini pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong. Oke, keren ya pidatonya tentang perpisahan sekolah. Oke, selanjutnya kalau mau ke Cisa, boleh maju. Oke, mulai pembuka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu Guru, serta teman-teman yang kami sayangi dan cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan doa rahmat dan karunia sehingga kita dapat berkumpul bersama pada hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Hari Pendidikan Nasional. Teman-teman yang berbahagia, hari ini adalah Hari Pendidikan Nasional di mana alat pendidikan Indonesia sama Brunei dijadikan nasional berkembang dengan hari dunia salah satu tokoh pendidikan kita yaitu GBI ada Nusantara. Dari Utara adalah satu pendidikan nasional yang menjadikan aman untuk siswa yaitu keamanan kemudian benar-benar diwariskan di dalam kemudian ini pentingnya bangsa ini sangat bermanfaat jadi pentingnya harus menjadi sekolah yang seperti itu dapat menjadi materi untuk kelas dan keselamatan belajar dan melestarikan menjadi umat agama beliau. Tidak hanya itu harus mempunyai asyik juga makna kebaikan dan sekolah kita sebagai pelajar harusnya menikmati Hari Pendidikan Nasional dengan baik dengan cara rajin bagi menanamkan dalam hati kalau aku pasti bisa dan mempunyai kemampuan untuk diri. Oke, selanjutnya penutup bilang Oleh karena itu perlunya kemauan dan tekad dari dalam hati kita untuk meningkatkan cara belajar kita yang lebih baik. Saya berharap agar teman-teman dapat belajar dengan sungguh-sungguh agar apa yang kita harapkan dapat terwujud. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan. Sekian pidato dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan. Tentang Hari Pendidikan Nasional. Oke, udah maju semua ya. Keren banget nih pidato-pidatonya. Yang satu tentang perpisahan sekolah, yang satu tentang Hari Pendidikan Nasional. Nah, gimana? Habis belajar ini kalian jadi tahu apa nih? Tadi belajar apa aja hari ini? Teks, pidato, pengertian, terus bagiannya. Tadi bagiannya ada apa? Pembuka, isi, penutup. Terus kalau di pidato itu ada yang menyampaikan pesan namanya orator. Kalau yang mendengarkan namanya audiensi. Ya, oke. Nah, gimana pelajarannya hari ini, seru nggak? Ada yang sulit nggak pelajarannya? Oke.
Nah sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, untuk mengukur pengetahuan kalian, Ibu akan memberikan soal evaluasi yang diisi secara individu ya. Ibu kasih satu-satu. Oke, silakan isi ya. Ibu beri waktu 20 menit, cukup nggak? Cukup. Ya. Boleh dimulai sekarang. Udah selesai belum anak-anak? Udah. Oke, dikumpulin lagi ya. Di sini kembali Ibu. Oke, terima kasih anak-anak atas partisipasinya pada pembelajaran hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, nanti kita berdoa dulu. Karena tadi kan dia sudah mimpin doa buat membuka pelajaran. Dan sekarang siapa ini yang mimpin? Siapa yang mau mimpin? Mau udah. Wah, Mela, lo kan pemberani Mela. Berdoa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.